Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tuban dari kelas 224B akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dengan saya Lilis Yuniati dari SDIT Al-Uswah Tuban berperan sebagai pengamat atau supervisor. Saya Lili Tri Astuti dari UPT SD Negeri Rengel 1 berperan sebagai coach. Dan saya Ermawati dari UPT SMP Negeri 1 Tuban berperan sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Baik Bu Lili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Bagaimana kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah sehat Bu Lilis. Bagaimana kabar Bu Lilis? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Lili, sebelum Bu Lili melakukan proses coaching, di sini saya sebagai supervisor atau pengamat akan melakukan beberapa percakapan dulu dengan Ibu ya. Oke. Di sini nanti panjenengan sebelum melakukan proses coaching, harapannya ini saya punya rubrik penilaian dulu yang mana nanti dalam proses coaching diharapkan Ibu memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coach. Yang pertama nanti Ibu harus menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, kemudian harapannya dalam proses coaching nanti ada kompetensi inti juga ya Bu ya. Jadi ada kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa tentunya. Baik, kemudian harapannya nanti Ibu Lili juga menerapkan alutsista kepada coaching. Jadi menerapkan atau menanyakan adanya tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian merancang aksi dan tanggung jawab. Gitu. Jadi sebelum dimulai saya ada beberapa pertanyaan Ibu ya, boleh? Boleh. Jadi kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti Bu Lili? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif yang pertama, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Baik. Nah, dalam kompetensi tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, bagian mana yang secara spesifik yang Ibu kembangkan? Tentunya mendengarkan aktif Ibu, karena mendengarkan aktif itu adalah kita mampu menggali potensi kepada kuci agar beliaunya nanti bisa menemukan solusi yang tepat dan kreatif atas permasalahannya tadi Bu. Oke, memang mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci yang mana bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Kemudian indikator ketercapaian yang ingin Bu Lili inginkan atau yang ingin Ibu capai kira-kira apa Bu Lili? Bahwa nanti dalam proses coaching saya akan menerapkan alur tirta nanti secara runtut agar beliau itu nanti juga bisa menggali ide-ide kreatif tadi Bu atas permasalahannya. Jadi nanti di alur tirta itu saya mencoba memancing tujuan dari beliaunya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian itu sampai rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya setelah melakukan proses coaching ini Bu. Oke, baik. Semoga dari indikator yang Bu Lili sampaikan semoga tercapai semuanya ya Bu ya. Jadi setelah ini silahkan melakukan proses coaching, semoga diberikan kelancaran dengan prosesnya. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Irma? Alhamdulillah sehat Bu Lili, seperti yang kita lihat. Ngomong-ngomong, kemarin katanya meminta waktu untuk ngobrol-ngobrol. Iya Bu Lili, jadi kalau misalkan Bu Lili ada waktu, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu. Jadi ada hal yang ingin saya sharingkan gitu. Monggo Bu, coba Bu Irma ingin ngobrolin apa? Ya jadi begini Bu Lili, belakangan ini kok saya merasa galau gitu, merasa resah, tidak nyaman, kadang jadi bad mood sendiri gitu, apalagi ketika saya mengajar di jam-jam siang. Nah itu kira-kira yang menjadi keresahan saya selama ini Bu.
Lalu apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kegalauan Bu Irma? Kira-kira Ibu mengharapkan apa dari hasil proses coaching kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan paling tidak ketenangan gitu Bu Lili setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Lili. Kira-kira ada hal lain lagi yang tidak yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, dan saya juga berharap saya bisa mengembangkan potensi saya dalam hal pengelolaan kelas Bu Lili, karena yang meresahkan saya ini berkaitan dengan itu, seperti itu. Baik, semoga obrolan kita nanti jenengan dapat solusi dari pemecahan masalahnya. Kemudian coba ceritakan. Ya, jadi begini Bu Lili, kenapa saya kok resah atau galau seperti yang disampaikan tadi. Terus terang ya Bu Lili, saya itu kesulitan ketika melakukan pengelolaan kelas ketika saya mengajar di jam-jam siang Bu Lili. Jadi kebetulan itu saya mendapatkan jadwal mengajar di beberapa kelas itu yang jamnya itu jam-jam siang seperti jam ke-5, 6, 7, 8 begitu. Nah pada saat itu kan anak-anak sudah capek. Nah kalau ngajar di jam-jam seperti itu Bu Lili, itu berasa kayak uji mental gitu loh Bu. Oh baik, memang kondisi dan situasinya seperti apa itu Bu Irma ketika mengajar di jam-jam siang? Kemudian mungkin bisa diceritakan sejauh ini pengalaman Bu Irma ketika mengajar di kelas jam siang. Iya Bu Lili, jadi terus terang saya merasa kesulitan melakukan pengelolaan kelas begitu ketika mengajar, terutama jam-jam siang itu. Karena mengapa? Karena anak-anak banyak yang kemudian tidak fokus, tidak memperhatikan penjelasan saya, mereka seperti kurang antusias. Ada yang sibuk sendiri, ada yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur loh di dalam kelas. Coba bayangkan Bu Lili, saya kan jadi kesal. Saya sudah capek-capek berusaha mengajar di jam-jam siang, anak-anak malah tidak menghiraukan saya atau kurang antusias mengikuti pembelajaran saya. Jadi itu Bu, padahal kan kesabaran orang itu kan ada batasannya. Nah begitulah kira-kira gambarannya. Kenapa selalu begitu Bu Lili? Oke, jadi saya konfirmasi ya Bu Irma. Jadi Bu Irma itu merasa kesulitan melakukan pengelolaan kelas, terutama di jam rawan karena anak-anak itu tidak fokus, kurang antusias dalam pembelajaran Ibu. Benar Bu Lili. Lalu masalah pengelolaan kelas seperti yang diceritakan tadi, diceritakan Bu Irma tadi, hal yang menjadi keresahan Bu Irma selama ini? Jadi selain terkait dengan pengelolaan kelas ya Bu Lili, jadi hal yang meresahkan saya atau membuat saya galau itu diantaranya adalah masih ada Bu. Jadi itu terkait dengan pengumpulan tugas. Jadi selama ini tugas-tugas yang saya berikan kepada anak-anak itu rata-rata yang mengumpulkan tidak sampai 50%. Jadi coba bayangkan Bu, diajar mereka sudah tidak memperhatikan, tidak fokus, kemudian sibuk sendiri. Dengan tugas-tugas yang saya berikan, mereka juga tidak mau mengumpulkan. Nah, maka kalau nanti ada penilaian baik itu formatif atau sumatif, saya yakin nanti nilainya akan jelek. Nah, itu yang akan menjadi kekhawatiran saya Bu Lili. Oh, jadi kalau boleh saya rangkum ini Bu ya, berarti Bu Irma akhir-akhir ini merasa resah karena kesulitan mengolah kelas, terutama di jam siang. Bu Irma khawatir karena nilai anak-anak tidak bagus. Iya, benar Bu Lili. Terus terang saya khawatir kalau anak-anak tidak antusias, tidak mengikuti pembelajaran saya dengan baik, mereka tidak fokus, pasti nanti nilainya tidak akan maksimal. Kalau boleh Bu Irma memberikan penilaian ya, dari angka 1 sampai 10 terkait kegiatan pembelajaran nih, Bu Irma di angka berapa? Mungkin antara 5 sampai 6 ya Bu Lili. Pastinya saja Bu, 5 atau 6? Coba 6 mungkin ya Bu Lili. Jadi tadi menurut Ibu berada di level 6.
bisa dibilang anak-anak motivasi belajarnya rendah, tapi Bu Irma itu yang Bu Irma lakukan itu sudah bagus karena di level 6. Lalu menurut Bu Irma mengapa motivasi belajar dan antusias belajar murid itu sangat rendah? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu Lili, mungkin yang menyebabkan kenapa murid-murid saya itu kurang antusias saat mengikuti pembelajaran saya, yang pertama mungkin pembelajaran saya ini sedikit membosankan begitu Bu, atau mungkin saya mengajarnya terlalu monoton, kemudian mungkin juga kurang variatif. Nah, jadi saya juga mungkin terlalu dominan untuk lebih banyak berbicara, menerangkan di depan kelas seperti itu, sehingga mungkin kalau bisa dibilang bahasanya itu pembelajaran yang saya terapkan di jam-jam siang itu mungkin masih teacher center gitu loh Bu, jadi masih berpusat pada guru seperti itu. Oke, kalau tadi sudah mengidentifikasi dan menganggarkan pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa yang menjadi harapan dari Bu Irma ke depannya di jam-jam siang? Harapan saya ya meskipun pembelajarannya itu jamnya siang, anak-anak tetap antusias, mereka itu tetap bisa fokus, kemudian memperhatikan penjelasan saya dan memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan, seperti itu Bu. Baik, itu harapan Ibu ke murid-murid ya. Kalau harapan Ibu untuk diri sendiri sebagai guru bagaimana Ibu? Harapan saya sebagai guru tentunya saya mampu menjadikan murid-murid saya tetap bisa antusias mengikuti pembelajaran saya meskipun itu di jam siang Bu. Harapan saya sih seperti itu, gimana saya bisa tetap mengadakan atau melakukan pembelajaran itu bisa mendorong atau memotivasi murid untuk tetap antusias belajar. Lalu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik gitu ya Bu, yang tidak monoton, kemudian yang tidak membosankan gitu loh Bu Lili mungkin. Kemudian menurut pendapat Ibu ini, apa yang bisa membuat murid-murid itu tidak bosan atau asik dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya sih pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid itu harus bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru bisa saya sebagai guru itu bisa mencari atau memilih strategi yang variasi begitu. Jadi murid tidak bosan. Lalu kita bisa sebagai seorang guru harusnya itu bisa mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari biar lebih kontekstual seperti itu, sehingga murid akan lebih mudah memahami apa yang guru sampaikan. Kemudian juga mungkin karena jam-jam siang mengadakan ice breaking saya kira cukup membantu Bu Lili, ataupun mengadakan game-game supaya pembelajaran itu lebih menarik, terutama di jam-jam rawan atau jam-jam siang seperti itu. Wah, bagus sekali Ibu ya. Memang untuk menghidupkan anak-anak yang di jam-jam rawan itu kita bisa ice breaking atau game ini ya Bu ya. Kemudian kira-kira masih ada lagi tidak ada yang bisa memudahkan Bu Irma dalam mengelola dan mengkondisikan kelas selama pembelajaran supaya lebih efektif Ibu? Apa ya Bu Lili? Itu mungkin dengan membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran Bu Lili. Jadi saya rasa kalau misalkan kita sebelum mengajar membuat kesepakatan kelas itu akan lebih memudahkan anak-anak untuk menerapkan disiplin positif gitu. Jadi kita mengelola kelasnya mungkin akan lebih mudah, barangkali itu Bu Lili. Oh baik, berarti Bu Irma membuat kesepakatan kelas agar menerapkan disiplin positif. Oke, mengenai tugas yang diberikan kepada murid ya. Lalu penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu apa? Kemungkinan saya terlalu banyak ya Bu Lili ketika memberikan tugas, dan saya kurang memberikan referensi yang beragam seperti itu, sehingga murid itu mungkin tidak paham atau bagaimana, sehingga mereka malas mengerjakan dan tidak mengumpulkan seperti itu mungkin. Kalau boleh tahu ini sumber belajar apa saja yang ada di kelas? Sumber belajar yang saya gunakan di kelas ini biasanya sih menggunakan buku teks Bu.
Teks yang di perpustakaan itu loh Bu Lili. Lalu menurut Bu Irma ada tidak sumber belajar untuk mapel Ibu selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu sumber belajar selain buku teks seperti video YouTube, kemudian buku-buku non-teks, kemudian artikel di blog, kemudian jurnal atau tulisan ilmiah di internet, kemudian juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren sekarang seperti TikTok ataupun Reel IG, seperti itu kurang lebihnya Bu Lili. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali Bu Irma bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran, termasuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas yang Ibu berikan. Jadi sekarang apa rencana Bu Irma untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya tentu saya akan merealisasikan daripada ide-ide atau gagasan-gagasan saya yang sudah disampaikan pada Bu Lili tadi. Misalkan yang pertama tuh tentunya saya akan membuat kesepakatan kelas yang terlebih dahulu. Jadi biar itu bisa membantu saya memudahkan untuk mengelola kelas. Jadi anak-anak bisa menerapkan disiplin positif dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Selain itu saya juga bisa kemudian membantu merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu. Jadi gimana kemudian saya bisa menerapkan pembelajaran itu tidak monoton lagi atau tidak membosankan lagi gitu. Nah, dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian yang kedua, saya juga terkait dengan tugas anak-anak yang kemudian masih 50% gitu, saya akan membuat WhatsApp group seperti itu Bu. Jadi WhatsApp group ini nanti sebagai sarana komunikasi dengan anak-anak ketika mereka ada hal yang belum dipahami atau ingin bertanya di luar jam pelajaran. Nah, saya kira itu Bu Lili. Wah, luar biasa sekali Bu Irma. Terkait pembelajaran berdiferensiasi tadi, kira-kira langkah awal apa yang Bu Irma lakukan untuk memetakan kebutuhan belajar murid sehingga pembelajaran dan tugas-tugas yang Bu Irma berikan sudah sesuai dengan kebutuhan murid? Mungkin yang akan saya lakukan sebelumnya saya akan melakukan tes diagnostik awal Bu Lili. Jadi saya bisa mengetahui kebutuhan belajar daripada murid-murid saya. Oh, bagus sekali rencana Ibu. Nah, beberapa ide gagasan tadi, apa strategi Bu Irma untuk mewujudkannya? Untuk mewujudkan ide-ide atau gagasan-gagasan saya tadi, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Lili untuk menguatkan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang bagaimana pengelolaan kelas, tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang mengasihkan begitu. Atau saya bisa juga kemudian sharing bersama kombel di sekolah atau mengikuti workshop-workshop untuk menguatkan pemahaman saya dalam menciptakan pembelajaran yang mengasihkan. Lalu apa komitmen Bu Irma terhadap rencana yang sudah Ibu buat tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, kemudian bisa untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu pada murid-murid seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi ini? Perasaan saya alhamdulillah senang Bu Lili. Saya merasa lega begitu, bisa sharing dengan panjenengan dan bisa menemukan solusi akan persoalan yang sedang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Lili sekali lagi atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ini solusinya dari Ibu sendiri loh. Iya. Terima kasih Bu Lili, berkat Bu Lili akhirnya saya bisa menemukan solusi dari persoalan atau keresahan yang saya hadapi. Luar biasa Bu Irma ini. Terima kasih sekali lagi Bu Lili.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lili, saya tadi sudah menyaksikan proses coaching yang Ibu laksanakan bersama Koci. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, tapi sebelum itu izinkan saya menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Oke, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi dan bagaimana indikator ketercapaian dari proses coaching yang telah Ibu lakukan? Oh, tadi yang sudah saya lakukan dan saya menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Ibu. Dan kompetensi inti tadi yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif tentunya, dan saya menyampaikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sama seperti dengan catatan saya ya Bu ya, bahwa selama proses coaching tadi Bu Lili sudah menerapkan proses kemitraan. Nah, hal ini tercipta atau tergambar dari proses coaching yang mana antara coach dan coachee itu setara atau tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan, sudah terlihat dari pertanyaan-pertanyaan Ibu yang tadi berusaha menggali aktivitas coachee untuk mengeluarkan solusi terkait masalahnya. Nah, itu tadi juga proses dari memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Jadi Ibu mencoba memaksimalkan kompetensi dari coachee. Nah, Ibu tadi juga sudah menerapkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Nah, alhamdulillah dalam pengamatan saya juga tadi Ibu Lili melakukan proses coaching itu sudah sesuai dengan alur delta, yang mana Ibu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian merancang aksinya kemudian tanggung jawabnya juga sudah ada gitu. Jadi alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present Ibu atau kehadiran penuh. Kemudian saya ingin mengembangkan proses stop. Maksudnya nanti beliau diajak untuk mindfulness, kemudian agar coachee bisa lebih rileks ketika menyampaikan permasalahannya itu. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin Bu Lili kembangkan selanjutnya adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh gitu ya. Atau kompetensi kedepannya itu Bu Lili lebih baik dalam kegiatan coaching selanjutnya, sehingga coaching selanjutnya bisa lebih baik ke depannya. Nah, semoga Ibu Lili dapat mengembangkan kompetensi yang Ibu harapkan dengan maksimal dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal juga dalam proses coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Lili. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.